katanya kata wedi ya tipe individu atau tipe makhluk hidup yang langka di dunia. Ya, saya pikir tidak hanya langka di dunia ya, tetapi di mana saja ya kata New dan kata Wedi adalah dua tipe individu yang ya bisa dikatakan langka di mana saja. Ya, ini adalah dua tipe individu ya khususnya manusia yang bisa dikatakan ya sukar dicari ya walaupun ketemu ya tidak mudah untuk diidentifikasi. Ya, katanya kata wedi. Ya, apa itu katanya kata wedi? Ya, katanya kata wedi ini dibagi menjadi dua. Ya, jadi satu kata tersebut sebetulnya terbagi menjadi dua arti. Ya, katanya itu yang artinya gratitude ya, atau dalam bahasa Indonesianya bersyukur, berterima kasih ya. Dan yang kedua kata wedi yaitu artinya membayar atau membayar utang budi ya, membayar rasa syukur. Ya, jadi membalas ya rasa terima kasih. Ya tentu membalas dengan sesuatu yang positif. Ya, tidak ada drama di sini. Jadi bukan berarti ya membalas terima kasih dan perbuatan buruk yaitu hanya muncul ya di masyarakat atau di drama saja ya. Jadi dalam pembahasan ini ya kata Widya adalah membalas ya terima kasih ya membayar utang budi atau membayar rasa syukur yang sudah diterima. Ya katanya kata Wedi, ya ini adalah dua sifat pada individu, ya dua sifat pada individu yang muncul ya pada individu tersebut ya setelah dia menerima perbuatan baik ya perbuatan positif ya dari individu lain. Ya, jadi si A melakukan perbuatan baik pada si B yang dimana perbuatan baik itu sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi, ya sesuai dengan waktu, ya dan juga sangat bermanfaat atau sangat menolong ya bagi si B. Ya, oleh karena itu perbuatan baik tersebut ya mengandung nilai yang cukup besar, ya yang cukup besar bagi si B yang bisa dikatakan ya seperti peribahasa ya apa istilahnya mengirim koal kepada seseorang dalam musim dingin ya. Ya kalau kita mungkin tidak menggunakan koal ya, tetapi menggunakan kayu bakar ya. Kalau di zaman dulunya. Ya jadi menerima bantuan di saat yang sesuai dengan bantuan yang sesuai pada apa yang dibutuhkan. Ya sehingga menimbulkan rasa terima kasih yang cukup besar. Ya rasa bersyukur yang cukup besar. Ya perlu diperhatikan di sini bahwa ada beberapa poin yang penting, yaitu pertama adalah ya untuk munculnya katanya kata wedi si individu tersebut ya harus sedang mengalami masa yang susah. Ya jadi dia sedang di masa di mana dia sangat-sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ya jadi dia sedang mengalami masa-masa sulit. Ya, ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah dia menerima bantuan. Ya, dia menerima bantuan dan bantuan itu harus sesuai dengan waktunya, sesuai dengan situasi dan kondisinya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, jadi seperti misalnya apabila ada orang kelaparan, ya maka untuk munculnya katanya kata Wedi, ya dia harus menerima sesuai dengan kondisinya pada saat itu, ya yaitu menerima makanan. Dan menerima makanan tersebut ya tidak bisa makanan begitu saja. Karena apabila makanan begitu saja ya hanya akan muncul rasa terima kasih ya tetapi tidak muncul rasa utang budi. Ya jadi harus betul-betul makanan yang sekiranya memiliki mungkin kualitas yang baik ya dan jumlah yang juga sesuai ya sehingga muncul rasa bersyukur atau rasa berterima kasih yang cukup besar. Ya intinya si individu tersebut ya harus mendapatkan bantuan yang sekiranya nilai bantuan itu bernilai sangat penting ya
mendapatkan bantuan yang penting yang pada saat itu juga ya bisa meringankan atau bahkan ya menghapus ya situasi dan kondisi sulit ya pada individu tersebut. Ya, jadi bantuan yang memiliki nilai yang sangat penting yang sekiranya membantu individu tersebut ya menyelesaikan masalah ya itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan kata new, kata wedi. Ya, jadi apakah bantuan biasa saja cukup? Tidak. Ya, tidak cukup hanya dengan perbuatan baik biasa saja. Ya, harus sesuatu yang sangat bermakna, harus sesuatu yang sangat penting, ya harus sesuatu yang sekiranya ya mengatasi persoalan ya individu tersebut pada saat itu juga. Ya, misalnya ada orang kelaparan, ya maka apabila ada seseorang yang memberikan makanan di mana makanannya itu cukup baik dalam kualitas dan juga cukup baik dalam kuantitas, ya maka ya pada saat itu bisa muncul apa yang disebut dengan rasa terima kasih yang pada akhirnya ya rasa terima kasih ini kemudian akan dilanjutkan dengan kata wedi yaitu balasan ya untuk terima kasih tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya intinya ya katanya kata wedi ini adalah respon respon setelah mendapatkan bantuan. Ya, jadi apabila ada individu yang mendapatkan bantuan dan bantuannya itu menurut individu tersebut ya sesuai, penting dan mengatasi permasalahan pada saat itu, ya maka individu tersebut akan muncul rasa bersyukur, ya akan muncul rasa terima kasih. Ya, bagaimana hal ini bisa muncul ya dan juga implementasi dari katanya kata wedi. Ya, seperti kita ketahui bahwa ya munculnya katanya kata wedi apabila ada orang yang melakukan perbuatan baik, ya apabila ada bantuan yang didapatkan ya saat yang sesuai dan juga kondisi yang sesuai. Ya, maka katanya kata wedi akan muncul. Ya, implementasi dari katanya kata wedi. Ya, ini biasanya diimplementasikan kepada uh, generasi setelahnya untuk orang tuanya. Ya, jadi kita bisa melihat ya implementasi katanya kata wedi ya biasanya bisa terlihat pada anak-anak dan orang tua. Ya, dalam bahasa kita ya disebut dengan bakti. Ya, jadi implementasi dari katanya kata wedi dalam kehidupan sehari-hari ya adalah bakti anak-anak kepada orang tua. Ya, ini adalah sesuatu yang paling sederhana yang dapat kita amati. Ya, jadi bakti dari anak-anak terhadap orang tua, yaitu adalah salah satu yang bisa disebut dengan katanya kata wedi, yang di mana anak-anak yang merasa bersyukur atas jasa orang tua ya dan kemudian membalas ya rasa syukur tersebut dengan apa yang kita sebut bakti. Ya, jadi apabila kita mengamati lebih lanjut ya bisa disimpulkan bahwa bakti anak-anak terhadap orang tua yaitu adalah kata wedi. Ya, kenapa mereka melakukan apa yang disebut dengan bakti kepada orang tua, ya karena mereka merasa bahwa jasa dari orang tua itu cukup penting, cukup bermanfaat dan juga membawa perubahan yang cukup besar ya bagi kehidupan anak-anak tersebut. Ya dan rasa uh, perasaan yang menyatakan bahwa jasa orang tua itu adalah sesuatu yang penting. Nah, itu kita sebut dengan kata new. Ya, ketika mereka membalas dengan cara berbakti, yaitu kita sebut dengan kata wedi. Ya, jadi implementasi dari katanya kata wedi ya bisa kita lihat dari anak-anak kepada orang tua. Ya, dan sekarang kita mengamati faktor apa saja yang memunculkan katanya kata wedi ya kepada generasi muda ya atau kepada anak-anak. Ya, jadi di sini ada beberapa faktor. Ya, jadi kita menggunakan contoh ya bakti anak-anak kepada orang tua.
ya agar dapat memunculkan katanya kata wedi ya pada anak-anak, ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor pribadi anak-anak tersebut. Ya, seperti diketahui bahwa setiap manusia yaitu memiliki apa yang disebut dengan cita, ya, dan juga cetasika, yang dimana itu merangkum semua yang disebut dengan nama. Ya, dari nama tersebut ya membawa apa yang kita sebut dengan sifat atau kepribadian. Ya, jadi apabila ada orang mengatakan ya bayi lahir itu polos, ya sebetulnya 100% tidak juga. Jadi bisa dikatakan ada beberapa persen dari sifat dari kehidupan lampau itu masih terbawa. Jadi sederhananya bisa dikatakan bahwa bayi tersebut ya terlahir ya masih membawa bagian kecil ya dari kehidupan lampaunya. Ya ini bukan berarti sesuatu dari kehidupan lampau ikut ya, tetapi pada saat uh, kesadarannya itu muncul ya, blueprint dari kehidupan lampau itu juga ikut tertera. Ya, jadi beberapa sifat dari kehidupan lampau itu juga tertera dalam blueprint. Ya, sehingga pada saat kesadaran itu muncul, ya beberapa sifat dari kehidupan lampau itu juga ikut muncul ya karena tertera dalam blueprintnya. Ya, jadi beberapa sifat kehidupan lampau itu muncul. Ya, jadi faktor pertama adalah kepribadian dari individu tersebut. Ya, ada kadangkala bahwa beberapa mereka yang lahir itu membawa kepribadian masa lampaunya. Ya, jadi apabila kepribadian masa lampau yang terbawa adalah kepribadian yang positif, ya maka ini adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi terbawa kebiasaan atau kepribadian atau sifat yang positif. Ya, tetapi apabila ternyata beberapa sifat yang terbawa atau yang muncul ikut muncul, yaitu adalah negatif, ya maka kepribadian negatif tersebut ya juga akan ikut muncul ya pada individu tersebut. Ya, jadi sederhananya ya poin pertama adalah kepribadian pada individu yang dimana kepribadian tersebut ya kadang terpengaruh oleh kepribadian atau terbawa dari kepribadian kehidupan masa lampaunya. Ya, jadi kepribadian dari individu ya ini mempengaruhi apakah akan dapat muncul kata new kata wedi pada pribadi tersebut yang karena kepribadian memiliki pengaruh yang cukup besar. Ya, apabila orang tersebut memiliki kepribadian yang apati yang dimana tidak memiliki kepedulian, ya maka katanya kata wedi akan sangat sulit ya untuk muncul. Ya kenapa? Karena dia tidak peduli, ya memiliki sifat untuk tidak peduli pada apapun, ya tidak memiliki kepedulian pada orang lain, ya bahkan kepada orang tua sendiri. Ya, jadi kemungkinan untuk muncul katanya kata wedi sangat kecil. Ya bukan berarti mustahil, ya masih bisa muncul, hanya saja kemungkinannya cukup kecil. Ya, tetapi bagi mereka yang terlahir ya dan kemudian membawa atau terdapat sedikit bagian positif dari masa lampaunya, ya mungkin compassion atau empati atau cinta kasihnya juga terbawa, ya maka orang tersebut yang memiliki kemungkinan besar ya untuk memiliki apa yang disebut dengan katanya kata wedi. Ya, jadi kepribadian dari individu ya ini menjadi salah satu faktor ya agar munculnya katanya kata wedi. Ya ini poin pertama yaitu kepribadian dari individu. Poin kedua adalah faktor ya eksternal dari individu. Ya kalau pertama tadi adalah internal, ya kedua adalah eksternal. Ya jadi bagaimana individu itu memiliki kesan terhadap orang tua, ya itu cukup penting. Ya di sini peran orang tua dan peran lingkungan yang membawa peran yang cukup penting ya bagi kepribadian sang anak. Apakah dia akan memiliki katanya kata wedi atau tidak, yaitu cukup tergantung dari ya bagaimana sang orang tua atau bagaimana kesan orang tua ya dari anak-anaknya. Ya, jadi bagaimana anak-anak itu bisa mencapnya orang tuanya sebagai orang tua yang
berjasa atau tidak. Ya, oleh karena itu, ya orang tua memiliki tingkat ya dominasi yang cukup besar ya dalam membentuk kepribadian sang anak. Ya, kesan ya orang tua terhadap kesan anak terhadap orang tua, ya ini menjadi kunci apakah munculnya kata nyu, kata wedi atau tidak. Ya, sederhananya bagaimana seorang anak dapat berbakti kepada orang tua, yaitu sebetulnya tergantung pada orang tuanya sendiri. Ya, di mana apakah ya para orang tua yaitu memberikan kesan yang positif ya kepada sang anak atau tidak. Ya, jadi apabila image orang tua itu pada anak-anaknya cukup positif, ya sehingga anak-anaknya memiliki pemikiran bahwa orang tua memiliki jasa yang besar kepada mereka, ya maka kemungkinan besar ya bakti itu akan muncul. Katanya kata Wedi akan muncul. Ya tetapi sebaliknya, apabila ternyata kesan orang tua bagi mereka itu cukup negatif, ya cukup negatif, ya dan kemudian mereka merasa bahwa orang tua memiliki peran yang kecil ya terhadap mereka, ya maka bakti itu ya akan susah untuk muncul. Ya katanya kata Wedi ya juga akan susah untuk muncul. Ya jadi faktor kedua ya adalah faktor eksternal dari individu tersebut. Ya, apakah mereka memiliki kesan yang cukup positif ya kepada objek atau tidak? Ya, ini cukup menentukan ya apakah akan muncul kata new, kata wedi. Ya, jadi apabila orang tua ingin anak-anaknya berbakti kepada mereka, yang paling pertama yang harus dipikirkan adalah metode. Ya, bagaimana cara mereka agar bisa memberikan kesan yang cukup positif kepada anak-anaknya. Ya, agar anak-anaknya dapat berpikir bahwa orang tua memiliki jasa yang cukup besar ya untuk anak-anaknya. Ya, ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Ya, orang tua tidak bisa berpikir bahwa di masa depan ya anak-anaknya akan mengerti ya. Ini tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesadaran. Ya, kesadaran dari si anak itu terbentuk ketika mereka mengalami proses pendewasaan. Pada saat mereka telah menjadi dewasa, ya kesadaran itu telah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan cukup matang. Ya, cukup matang dan cukup solid ya sehingga untuk diubah yaitu cukup sulit. Ya, jadi apabila mereka memiliki kesan yang negatif, ya maka akan sangat sulit ya untuk mengubah kesan negatif tersebut. Ya kenapa? Karena memang kesan negatif itu sudah menjadi kesan yang cukup solid. Ya bahkan sudah bisa dikatakan menjadi salah satu fondasi ya dari kesadarannya. Ya oleh karena itu ya paling baik adalah bagaimana orang tua yang bisa menanamkan bahwa ya orang tua adalah uh, makhluk yang sangat-sangat berjasa kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mengerti bahwa ya orang tua melakukan sesuatu demi anak-anaknya dan itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan cukup berjasa besar dan menanamkan label positifnya terhadap kesan ya anak-anak ya kepada orang tuanya. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya bagaimana orang tua bisa menanamkan ya kesan yang positif kepada anak-anaknya itu menjadi kunci ya menjadi kunci agar anak-anaknya kelak memiliki apa yang disebut dengan kata new, kata wedi. Ya, jadi ini adalah faktor nomor 2. Ya, faktor nomor pertama adalah kepribadian individu itu sendiri. Ya, faktor kedua adalah faktor eksternal ya pada individu itu sendiri. Ya, jadi apabila kita ingin ya memiliki anak-anak atau keturunan yang memiliki katanya kata wedi, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana kepribadian sang anak. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apa metode yang harus digunakan ya agar anak-anak itu mengetahui bahwa orang tua memiliki jasa yang besar ya kepada anak-anaknya. Ya, sehingga mereka bisa memiliki rasa syukur ya, rasa terima kasih dan juga rasa bakti kepada orang tua. Ya walaupun ini akan muncul pada saat anak-anak tersebut menjadi dewasa. Ya, jadi dua hal tersebut yang harus diperhatikan ya apabila kita menginginkan ya generasi muda yang
ya memiliki bakti ya kepada orang tuanya. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya dari interaksi anak kepada orang tua, ya di situ kita bisa melihat apa yang disebut dengan kata nyu, kata wedi. Yang paling mudah untuk diimplementasi adalah ya bagaimana kita bersyukur ya atas bantuan orang lain dan kemudian merasa terima kasih terhadap hal tersebut dan juga muncul pikiran bagaimana saya bisa membalas jasa ya dari bantuan orang lain tersebut. Ya, apabila kita memiliki pola pikir seperti itu, ya maka pada saat itu juga ya sebetulnya kita ya memunculkan apa yang disebut dengan kata nyu, kata wedi. Ini adalah dua hal yang cukup sulit untuk ditemui. Sama seperti hiri dan otapa. Ya, kenapa cukup sulit? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya ini karena disebabkan ya kita memiliki tiga mula yang bisa dikatakan cukup berakar kuat ya yang eksis ya bahkan ya sebelum kita mencapai kesucian arahat maga dan pala yaitu loba, dosa dan moha. Ya jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan ya sebelum kita menjadi arahat ya selalu dipengaruhi oleh tiga hal tersebut. Oleh karena itu bisa dikatakan ya semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan, ya semua yang kita pikirkan yaitu selalu bersangkut paut dengan tiga mula tersebut. Ya, jadi untuk muncul sesuatu yang positif, yang murni positif, yaitu cukup susah. Ya, oleh karena itu kebanyakan ya individu yaitu kadang ya melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu yaitu tidak didasari oleh sesuatu yang baiknya, sesuatu yang positif. Ya, tetapi karena beberapa hal faktor, ya maka hal yang negatif tersebut ya berubah menjadi positif. Ya, kadang ya pada awalnya mayoritas dari pikiran kita ya adalah sesuatu yang negatif. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, 10 kali pola pikir, ya 9 dari 10 adalah sesuatu yang negatif. Baru satu yang merupakan pola pikir yang positif. Ya, ini adalah sesuatu yang normal ya karena kita mayoritas ya dipengaruhi oleh loba, dosa dan moha. Ya oleh karena itu ya sungguh sangat langka. Ya sungguh sangat langka apabila ada seseorang yang memiliki pemikiran positif yang murni yang tanpa dipengaruhi oleh keserakahan dan kebencian. Ya, jadi untuk mereka memiliki hiri dan otapa yang memiliki katanya dan kata wedi ya itu cukup sulit karena kebanyakan ya di samping dari pemikiran tersebut selalu ada benak negatif yang terselubung ya. Jadi walaupun pikirannya terlihat atau kita merasa bahwa pikiran kita ini positif ya tapi tanpa disadari ya di balik dari pikiran positif itu selalu ada motivasi yang ya bisa dikatakan negatifnya. Ya, seperti misalnya, ya kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, pada saat Anda mengucapkan hal tersebut, coba Anda perhatikan baik-baik. Makhluk yang Anda doakan untuk berbahagia itu siapa? Ya, apakah orang lain? Ya, atau diri Anda sendiri? Ya, ini sangat jelas ya apabila kita perhatikan dengan baik. Pada saat kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, ya apabila kita perhatikan baik-baik sebetulnya tanpa disadari, ya makhluk yang kita ucapkan tersebut ya adalah diri kita sendiri. Ya jadi pada saat kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, ya sebetulnya tanpa disadari ya kita mengucapkan semoga saya berbahagia. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan muncul tanpa disadari. Ya, karena memang ini adalah sesuatu yang berkeliaran pada alam bawah sadar. Ya, karena kita masih memiliki loba, ya keserakahan yang selalu menginginkan hal yang positif, ya selalu menginginkan benefit pada diri sendiri. Dari semua yang kita lakukan, dari semua yang kita pikirkan, itu selalu terikat pada loba, ya selalu terikat pada dosa. Ya, jadi akan sangat sulit ya untuk kita memiliki pola pikir yang murni positif. Bukan berarti kita tidak bisa berpikir positif, tidak.
kita bisa berpikir positif. Ya, hanya saja ya di balik dari pikiran positif itu selalu ada motivasi yang terkait dengan loba, dosa, dan moha. Ya, jadi untuk betul-betul murni tanpa loba, dosa, dan moha, ya itu tidak mudah. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya apa yang saya maksud dengan murni dari positif, yaitu berkaitan dengan katanya kata wedi. Ya, pada saat seseorang merasa sangat berterima kasih, ya merasa sangat bersyukur, dan kemudian mengharapkan untuk membayar atau membalas ya rasa terima kasih tersebut, ya itu harus didasari dengan pikiran positif yang murni, ya di mana tidak ada loba, ya tidak ada dosa dan tidak ada moha. Ya, apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Bisa saja. Ya hanya saja tidak mudah. Ya tidak mudah. Oleh karena itu ya bisa dikatakan bahwa katanya kata wedi yang kita miliki yaitu kadang ya tidak bisa dikatakan katanya kata wedi yang sesungguhnya. Ya bisa dikatakan itu hanyalah ya katanya kata wedi yang pseudo atau yang separuh dari sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya betul-betul harus tanpa loba, dosa, dan moha. Ya bagi kita yang putu jana, ya ini adalah hal yang cukup sulit ya. Hal yang cukup sulit. Oleh karena itu saya mengatakan di awal haruslah sebuah bantuan yang betul-betul sangat bermakna. Ya, haruslah sebuah bantuan atau jasa yang betul-betul sangat berkesan ya. Haruslah sesuatu yang betul-betul bisa mengubah hidup kita. Ya, apabila hal itu terjadi atau kita terima, ya barulah kita bisa memiliki rasa syukur yang betul-betul murni. Ya, dan juga ingin membalas perbuatan baik tersebut ya dengan keinginan yang murni. Ya, hanya bantuan biasa akan sangat sulit memunculkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya inilah yang dimaksud dengan kata new, kata wedi. Rasa bersyukur dan rasa ingin membalas ya perbuatan baik tersebut atau ya bisa kita katakan ya bakti ya. Seperti bakti anak-anak kepada orang tua. Ya walaupun ini tidak mudah untuk dimiliki ya tetapi minimal. Ya minimal saya mengharapkan bahwa kita semua dapat memiliki katanya kata wedi ya walaupun tidak sempurna. Ya, bahkan tidak sempurna pun sudah sangat baik apabila kita bisa memiliki rasa berterima kasih, rasa bersyukur atas bantuan yang kita terima. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, dan juga rasa berterima kasih atau keinginan untuk membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik pula. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena mengingat ya berkat bantuan tersebut ya kita bisa cukup berbahagia ya hingga pada saat ini. Ya Bapak Ibu saudara-saudari ya semoga tidak ada uh, pikiran buruk yang membuat kita merasa ragu ya berterima kasih pada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Ya karena apabila pikiran buruk ini muncul ya biasanya ya kilesa kita akan semakin tebal. Ya oleh karena itu apabila kita menerima perbuatan baik dari orang lain, ya berusahalah untuk berpikir positif. Ya karena kebanyakan yang saya lihat ya apabila ada individu membantu individu lain, ya individu lain itu bukannya berterima kasih ya tetapi merasa bahwa ya ada udang di balik bakwan ya, ada udang di balik batu. Jadi ada motif ya pada perbuatan baik tersebut. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan ya. Ya, jadi apabila kita menerima bantuan orang lain, ya cobalah untuk berpikir yang positif ya, berpikir yang setidaknya tidak ada kesan-kesan negatif ya pada perbuatan baik tersebut. Ya dengan begitu ya kita bisa merasa bersyukur ya karena telah dibantu dan juga kemudian memiliki rasa terima kasih ya pada bantuan tersebut. Ya, sehingga apabila ada kesempatan, ada kemampuan, kita bisa membalas dengan perbuatan baik pula. Ya, jangan kebanyakan nonton sinetron ya, sehingga munculnya drama. Ya, jadi yang bisa kita lakukan sebagai umat Buddha ya adalah ya bersyukur apabila kita dibantu dan kemudian merasa membalas jasa baik tersebut dengan perbuatan baik pula.
Ya, saya rasa ini yang menyangkut dengan kata New, kata Wedi. Ya, semoga dengan uraian kecil yang disampaikan ya, kita semua dapat berbahagia dan menambah pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Namo Buddhaya.